Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berbagi tips agar bisa baca puisi dengan bagus dan bisa menang saat kalian lomba. Alhamdulillah tips ini itu aku terapkan sama anak-anak aku, dan alhamdulillahnya anak-anak aku itu selalu menang saat mereka lomba. Meskipun tidak selalu juara satu, tapi alhamdulillah selalu dapat juara, entah itu 1, 2 ataupun 3. Jadi tipsnya yang pertama itu ini menurut aku tips yang paling penting sih ya, yang harus diterapkan, yaitu pede dan yakin. Sebelum kalian tampil di depan orang banyak, kalian tuh harus pede, harus yakin. Karena kalian kalau di awal aja udah nggak yakin, udah nggak pede, otomatis penampilan kalian nanti di panggung bakal berantakan. Dan aku juga punya tipsnya, gimana sih untuk mengatasi nervous atau demam panggung. Jadi ada tipsnya nih teman-teman, saat kalian itu tampil di depan orang banyak, entah itu mau lomba puisi ataupun lomba yang lainnya, kalian itu nggak boleh ngelihat mata orang. Jadi jangan memandang mata orang secara langsung, karena itu bisa membuyarkan konsentrasi. Pandangan kalian harus tetap ke depan, tapi yang kalian lihat itu jangan mata orang. Bisa meja juri, meja penonton, ataupun tembok di depan kalian. Begitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua yaitu ekspresi. Yang namanya puisi itu kan nggak bisa lepas dari ekspresi ya. Sebelum kalian mengekspresikan sebuah puisi, kalian tuh harus betul-betul memahami isi dari puisi tersebut. Misalkan nih, puisi ini tuh temanya tentang sedih, atau tentang bahagia, ataukah tentang mengagumi sesuatu, kayak kalian mengagumi keindahan alam. Jadi kalian tuh kalau misalkan contoh aja tentang sedih, misalkan tentang menceritakan perjuangan seorang ayah atau tentang perjuangan seorang ibu. Maaf ya, nggak apa-apa ya, ada anak aku ya. Jadi contohnya kayak gini, contoh aja ya. Ibu, engkaulah jiwa dan ragaku, kayak gitu. Jadi ekspresi muka kalian tuh harus benar-benar yang sedih banget gitu loh teman-teman. Kalau bisa saat kalian mengekspresikan puisi itu, kalau memang itu puisi sedih, kalau bisa kalian harus mengeluarkan air mata. Itu poin plus banget saat kalian mengikuti sebuah lomba. Terus contoh misalkan puisinya itu mengagumi sesuatu atau mengagumi alam misalkan. Jadi kalian harus benar-benar ekspresi yang kagum banget. Misalkan ya, kalian mengagumi tentang keindahan alam misalkan. Betapa agungnya ciptaanmu, Tuhan. Jadi kalian tuh kayak muka kalian tuh benar-benar kayak wah, indah banget, kagum banget, kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu tempo teman-teman. Tempo, intonasi itu penting. Jadi tempo itu gimana sih? Kalian harus tahu step by stepnya, dimana kalian itu harus berhenti dan dimana kalian harus lanjut. Jangan membaca puisi itu terburu-buru, pengen cepat selesai. Jangan. Itu tidak akan membuat hasil tampilan kalian tuh bagus. Jadi baca puisi itu nggak boleh buru-buru. Kalian harus nikmati baris demi baris, bait demi bait. Itu kalian harus menikmati benar-benar setiap kata demi kata. Tidak boleh terburu-buru. Tempo dan intonasinya itu harus jelas. Terus kalian juga harus tahu nih di part mana klimaksnya atau puncak dari puisi ini. Maaf ya teman-teman, sebelumnya ada suara kendaraan karena memang rumah aku tuh di pinggir jalan raya. Oke, kita lanjut ya. Kalian harus tahu nih di mana nih klimaksnya.
Misalkan contoh nih ya, salah satu puisi yang dibacain sama anak aku yang tentang Kartini kemarin, tema Kartini masa kini di sekolah dia. Kalian bisa cek di video YouTube aku, udah ada penampilan dia. Ada bagian klimaksnya itu yang kata-katanya seperti ini. Ini contoh ya, aku kasih bagian klimaksnya tuh kayak gini. Sejarah tak akan mengukir namamu di dalam buku, tapi namamu akan abadi dalam setiap detak jantungku. Nah, kayak gitu. Jadi tempo dari apa ya, kata-katanya tuh jelas, dari kata per kata itu jelas. Terus kalian juga harus babat habis di saat klimaks puisi tersebut gitu. Terus yang terakhir, menurut aku ini gak kalah penting, itu adalah hafal. Nah, kalian tuh harus hafal ya sebelum kalian ikut lomba baca puisi. Yang namanya baca puisi kan bawa teks. Tapi kalau kalian selalu lihat ke teks terus dari awal sampai akhir, itu menurut aku ekspresi kalian nanti akan kurang tersampaikan. Jadi betul kalian bawa teks, tapi teks ini cuma buat formalitas aja. Jadi kalian tuh boleh lihat sesekali, tapi nggak boleh fokus ke teks kalian. Makanya aku kasih tips, kalian wajib hafal untuk puisi itu, gitu teman-teman ya, biar nggak ada salah kata, nggak ada lupa. Karena dalam membaca puisi, kesalahan pengucapan atau kalian lupa teksnya itu menurut aku kesalahan yang sangat fatal, dan itu akan sangat mengurangi penilaian kalian nanti. Oke teman-teman, jadi itu mungkin tips-tips dari aku yang bisa kalian terapkan. Semoga dengan tips-tips yang aku kasih ini bisa membantu kalian yang mau ikut lomba puisi. Dan alhamdulillah tips ini tuh selalu berhasil aku terapkan di anak-anak aku. Kalian bisa cek di video-video aku berbagai lomba anak aku, dan alhamdulillah itu mereka selalu menang gitu, alhamdulillahnya. Baik, terima kasih sudah nonton dan klik video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.